punya hasil ubinan padi mungkin akan menjadi bahannya bahwa 1 hektar petani dia gunakan biaya berapa hasil panennya. Ini karena kita sudah adakan pengujian, kita sudah ubin, jadi kita bisa lihat kira-kira di mana sisi lemahnya ke depan. Mudah-mudahan di Ridhoi Allah ini maksud kita ini menjadi pimpinan Hutan Utara. Ya, bahwa kita akan memberikan masukan bahwa sisi lemahnya pembinaan pertanian kita ada di sudut ini. Misalnya tidak pernah ada pupuk. Ya, sebenarnya pupuk pemerintah sediakan melalui RDKK itu namanya pupuk subsidi. Tahun ini saja saya cek di induknya kita di Bau-Bau, jatah Buton Utara hanya 40. Seharusnya itu adalah 460 ton itu makasih di pupuk. Tapi karena tidak diminta oleh Pemda. Mungkin karena pengaruh organik. Ya, saya tidak mau itu programnya mereka. Tapi saya ini kan bahasa penyuluh, Pak. Ya, bahwa untuk berhasil harus ada pupuknya dan pengendalian hama. Kenapa dia begini? Ya lebih bagus karena saya belikan pupuk non subsidi. Yang harganya pupuk subsidi itu di harga pemerintah 125.000 per sak. Ini saya beli 215.000 per karung saya beli. Per karung 25 kilo. 25 kilo. Ternyata sangat signifikan ini. Jadi kedepannya ini harus disubsidi pupuk petani kita. Kemudian lahan fungsional kita di Butur yang seperti ini ada kurang lebih 2.000 hektar. Sebenarnya tidak perlu ada mobil treknya beras yang berbondong-bondong tiap bulan itu masuk di Butur. Dari luar. Ya, karena kita bisa menyiapkan dengan ini. Ya, jadi seperti kemarin di SP1 saya sampaikan, Pak. Di sana ada yang sangat terdampak dikena banjir kita punya itu 10 hektar. Itu Pemda hanya datang foto karena dia mengusulkan anggaran penanggulangan bencana. Ya, tapi kalau ada belum tentu mereka dikasihkan. Seharusnya itu segera ditanggulangi karena mereka sudah kehilangan waktu kurang lebih 3 bulan tidak bisa menanam lagi. Nah, jadi kalau mau masuk di SP1 ada kita punya lahan yang belum dipanen, mungkin saya tidak sempat bersama-sama. Anak buahnya Pak, ya mantan Kadis Pendidikan ini Pandurin, ya Pandurin. Anak mantunya itu sampai dipecat jadi aparat desa gara-gara dia bekerja melaksanakan kita punya penangkar. Nah, jadi dia sudah siap di sana dan insya Allah di sana panen dan rata-rata mencapai 6 sampai 7 ton. Jadi sudah di atas rata-rata ini dengan terobosan kita bibit ini. Kalau di sini Haji rata-rata 7. Ini 7 ya, ton. ini 7 semua ton. sudah yang panen ini kita ubin 7 ton. Mana Pak Sangketut Aji yang punya alat ini? Mana Pak Haji? Wah ini beliau yang sukses ini punya penggilingan, punya mobil truk, punya ini peralatan. Tidak dibantu oleh Pemda. Dan kebetulan dia ini adalah agen daripada pupuk di sini. Ya, tapi karena dia tidak diberikan RDKK dari Dinas Pertanian. RDKK itu singkatan dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Jadi tidak pernah ditahu itu kebutuhan kelompok oleh provinsi sehingga dia tidak ada pupuk. Saya ini telusuri dan saya memang kebetulan saya punya teman-teman malah bekas murid-murid saya. Ya, makanya memang ini perlu perhatian pertanian kita ke depan, Pak. Ya, karena tidak mungkin kita mau bisa tingkatkan kalau kita biarkan mereka seperti ini. Ya, jadi saya kira beliau ini banyak berdomisili di daerah sini. Ya, sangat penting. Ini kalau musim kedua ini jadi semangka di sini. Kenapa dia jadi semangka? Karena memang tidak ada air. Ada embung yang dibangun di sebelah pohon ini ya. Ya, itu 1 miliar lebih itu tidak ada satu tetes pun air yang bermanfaat di sini. Ya, saya 2 kali menghadap kepada Pak Bupati yang sekarang bahwa tolong diperbaiki itu Pak karena tidak bisa digunakan. Ternyata sampai sekarang ini hanya menguntungkan kontraktor 1 miliar lebih. Dan saya datang di sini bersama-sama dengan Pak Karim, dengan Pak Haji, saya datang lihat ini. Jadi saya kira barangkali Pak Haji ada sesuatu yang disampaikan. Bahwa untuk tahun ini saya drop untuk Hutan Utara itu 84 ton ya untuk penanaman pertama. Jadi ya yang belum punya RDKK saya sarankan supaya dia siap bikin RDKK dulu supaya mendapatkan pupuk bersubsidi. Ya. Karena pupuk bersubsidi itu juga ada dikaitkan juga untuk membiasakan beli non subsidi. 3 kilo
sudah 5 kilo. Ya. Nah, untuk membiasakan siapa tahu nanti dia berkurang. Nah, petani kita supaya tidak kelabakan, tidak kaget. Ya. Ya mungkin hanya begitu saya bisa Ya. sampaikan untuk saya perwakilan Nusantara, untuk player pupuk sebagai pengecer pupuk Hutan Utara. Ya, kita doakan pasangan Pak Aswadi dan Pak Fahrul bisa terpilih jadi bupati. Amin. Ya, petani kita di Buton Utara bisa menikmati kebahagiaan. Amin. Jadi saya harap masyarakat ya, Wadangkalo khususnya, mari kita bersama-sama mendukung beliau. Saya tim relawan dari Pak Rahmadi. Saya tunduk patuh sama Pak Rahmadi apapun petunjuk beliau. Tinggal beliau mengarahkan saya tinggal kerja di lapangan. Terima kasih masyarakat semua. Ada dua basis utama kami. Pertama, melalui Aswadi punya bantuan penangkar, kita sudah membagikan bibit ya 30 ton, sehingga jumlah keseluruhan daripada lahan yang ditanami oleh bantuan Aswadi yang bernilai kurang lebih 500 juta itu tersebar di 3 kecamatan dengan jumlah ya sebenarnya ada ya, hanya bentuk perkiraan, mohon maaf ya, karena ada yang kami tidak supply sendiri. Tidak usah saya mengulangi ya sistem supply-nya, karena sebenarnya kami hanya memproduksi yang supply yang kita harapkan ya mungkin Pak Aswadi sendiri, tapi karena beliau lagi di tempat umroh sudah mau menanam, terpaksa kami supply. Jadi sampai hari ini kami sementara telusuri ya ke desa-desa mana saja disuplai. Ternyata sudah ada dan kami sudah pegang tanda-tanda terimanya. Nanti saya akan berikan kepada Aswadi kiranya pada setiap masuk di desa bersangkutan supaya dicek orang-orang yang habis mengambil bibit tersebut, karena itu sudah sangat bernilai ya, apalagi manfaatnya kita telah mengadakan sampel pengujian itu lebih daripada bibit padi yang sebelumnya ya, berarti ya kita sudah ketuk nuraninya mereka. Tinggal persoalannya berpulang kepada mereka mau mendukung kita atau tidak. Itu basis kami yang pertama. Yang kedua, kami punya kegiatan. Kan sebenarnya kami ini orang tua. Kita bentuk 5 tahun yang lalu sejak kami mendukung Pak Abu. Saya kebetulan dari Kendari juga ditunjuk dengan Pak Aceh. Tapi bersama-sama dengan teman di sini kita ada komunitas namanya Komunitas Peduli Buton Utara. Ada sebuah potensi besar di sini yang masih tidur, yang belum disentuh, yaitu pertambakan. Budidaya pertambakan ini sangat luas sekali. Kita ketakutan dengan bakau selama ini bahwa itu terlarang. Ternyata ada mekanisme undang-undang yang dapat diberikan izin dipinjamkan 70 tahun kepada masyarakat. Dan hari ini saya sudah memegang izin 2000 hektar dari Menteri, ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sendiri. Sekarang kita berharap kalau Aswadi naik, supaya masyarakat dibuatkan tambak secara gratis. Sudah ada izinnya. Dan kami sudah melakukan testimoni. Hari ini sudah kurang lebih 100 hektar tambak kami cetak. Dan sudah kami menghasilkan udang kurang lebih 100 ton. Di SP1 kemarin sampai hari ini, sementara kami panen. Ya, ada mitra kami. Kita berharap jangan bermitra dengan swasta, tapi bermitra dengan Pemda. Hal ini saya ajukan sejak masa pemerintahan saudara saya, kakak saya Pak Ridwan. Datang Pak Abu Hasan juga saya perjuangkan. Kebetulan ada Pak Karim, insya Allah akan ikut terus beliau menemani. Saya berharap Pak Karim setiap masuk di desa-desa bersangkutan supaya mereka itu disentuh kelompok perempangan itu, karena di sana ada kurang lebih 1.300 wajib pilih yang berada pada komunitas kelompok ini yang berharap bahwa mereka itu akan diolahkan tambaknya. Jadi ini pesanan saya yang terakhir. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kita
Thank you.